Tadi kita baru bicara yang tidak Yang bisa tidak kita bisa kendalikan. dikendalikan. Dan yang Oke. kedua itu adalah yang bisa kelompok-kelompok di mana faktor risiko itu bisa kita kendalikan. Artinya apa sih bisa kita kendalikan? Bisa kita cegah, Ya. bisa kita obatin nih. Oke. Ya, yang pertama tekanan darah tinggi, hipertensi. Ya, kita bisa kan mencegahnya, dan kalaupun kita sudah terkena darah tinggi, kita bisa untuk mendapatkan pengobatan terhadap tekanan darah kita ya. Yang kedua adalah diabetes. Kemudian yang ketiga kolesterol atau dislipidemia ya. Kemudian merokok. Iya. Gaya hidup yang tidak sehat, artinya inaktivitas fisik, kemudian jarang berolahraga, dan jangan lupa yang penting juga adalah stres. Nah, itu dia. Itu juga termasuk faktor-faktor resiko. Jadi sebenarnya banyak sekali, multifaktor sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita lebih rentan berisiko penyakit jantung koroner. Oke. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa kita dikendalikan. Betul. Tapi dua-duanya tentunya harus diperlukan penanganan dong ya dok ya. Yes, kalau misalnya sudah terjadi gitu ya dok ya. Penanganan seperti apa dok yang paling tepat untuk nyeri dada ini dok? Yang indikasinya adalah keserangan jantung ya. Ya, jadi kalau pada serangan jantung akut atau serangan jantung itu tentunya adalah suatu kondisi emergensi. Iya. Kalau kita mendapati ya mungkin amit-amit ya orang-orang di sekitar kita itu mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, artinya memang butuh mendapatkan penanganan yang segera. Jadi yang harus kita lakukan adalah segera bawa ke rumah sakit. Karena there's no other way kita tahu bahwa ini betul-betul serangan jantung, kecuali kita harus periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, ke IMC contohnya ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ini betul serangan jantung. Dan kemudian tentunya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan cepat. Kenapa saya bilang cepat? Karena ketika kita, jangan kita deh ya, amit-amit ya. Ketika Kalau seseorang, misalnya ibu-ibu PKK 11 RT 7 gitu ya, kita kasih contohnya itu aja dok. Boleh, nggak ada Lebih RT 7. spesifik ya dok. Karena kita berpacu dengan waktu sebenarnya. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit. Ketika terjadi serangan jantung, maka terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, atau kita sering sebut itu dengan pembuluh darah koroner. Makanya penyakitnya namanya penyakit jantung koroner ya. Nah, ketika terjadi sumbatan, apalagi kalau sumbatannya itu sampai total, maka aliran darah yang memperdarahi jantung itu blok total juga. Bayangkan apa yang terjadi ketika seharusnya pembuluh darah itu bisa memberi makan otot jantung, tiba-tiba dia berhenti. Maka akan terjadi beberapa komplikasi sampai yang terberat adalah kematian. Kalau kita tidak cepat-cepat mendapatkan pertolongan atau mendapatkan pengobatan yang optimal, maka kondisi ini tentunya akan semakin berat. Semakin lama delay waktu, maka semakin banyak otot jantung yang mengalami kerusakan. Jadi dokter jantung itu punya slogan. Kalau dulu slogan saya adalah time is money. Oke, kalau sekarang dok? Tapi setelah saya sekolah jantung, slogannya jadi berubah. Jadi time is muscle. Jadi waktu adalah otot. Semakin banyak waktu yang kita bisa saving ketika seorang itu kena serangan jantung, terus dia cepat-cepat dibawa, cepat mendapat diagnosa, cepat mendapat pengobatan, maka semakin banyak juga otot jantung yang bisa kita selamatkan. Itu maksudnya. Iya. Time is muscle ya sekarang ya. Oke. Nah dok, kalau berhubungan dengan usia nih, tadi kan dokter bilang kalau perempuan terutama ya di atas 55 tahun itu udah harus waspada ya kan. Betul. Sementara kita lagi bicara tentang waspada serangan jantung pada usia muda. Karena memang orang anak-anak muda nih mungkin menganggapnya jantung mah penyakit orang tua gitu kan. Jadi akhirnya kadang-kadang sering abai. Entah itu abai dari gaya hidupnya atau juga dari gejalanya. Ya misal dia ngerasa sakit dada, ya cuek-cuek aja, orang gak ngerasa itu adalah serangan jantung gitu kan. Nah gimana nih dok supaya orang-orang muda ini lebih aware juga nih sama gejala ini yang kadang-kadang ya itulah saru gitu ya dok ya. Betul. Jadi kalau dalam mungkin 10-20 tahun terakhir kita masih menganggap serangan jantung itu atau penyakit jantung koroner itu adalah penyakit orang tua, betul nggak? Benar. Ya berarti rata-rata sih yang kena itu usia mungkin di atas 50 bahkan 60 tahun. Tapi faktanya dalam 10 tahun belakangan ini ternyata sudah mulai bergeser nih. Yang kena serangan jantung itu usianya sudah mulai di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun, bahkan di bawah 30 tahun. Which is adalah usia-usia produktif. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok sekarang jadi bergeser? Nah kita harus ingat bahwa penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini adalah penyakit yang berhubungan dengan lifestyle. Jadi lifestyle juga yang bergeser itu yang memungkinkan menyebabkan orang-orang muda lebih
rentan Iya. terkena serangan jantung. Contohnya ya gaya hidup tadi ya, pola makan yang tidak sehat. Mungkin kalau zaman now makannya apa sih, junk food gitu Iya. ya. Terus apa yang Micin, micin, boba gula-gulaan. segala macam ya. Ya itu kan tinggi kalori, Iya. tinggi gula, ya trans fat juga tinggi, ditambah lagi dengan stres hidup di ibu kota, ya. Kemudian juga rokok, jangan lupa. Rokok ini juga mungkin bergeser, dulu rokoknya konvensional, Iya. sekarang pakai rokoknya elektrik, tapi efek buruknya Efeknya sama. sama saja. Iya, Jadi lebih ke lifestyle tadi. Kalau dulu mungkin yang merokok usianya lebih bapak-bapak, kakek-kakek gitu ya. Sekarang usia sekolah kan udah pada Iya, nenteng-nenteng benar. rokok elektrik semua.